Udah? Oke. Oke. Makasih Relan diingetin. Iya Mbak, sayang banget. Iya benar. Soalnya Bu- biasa kita langsung masukin ke YouTube kan biasa. Iya, keburu Iya. Andy terkenal nih, bukan Iya. apa-apa, keburu Andy terkenal ntar kita susah. Setidaknya dulu pernah nongol gitu bareng Andy. Oke. Nah, kita Oke. mulai saja mungkin kita berikutnya yang mungkin akan lebih mengetahui tentang Andy dan karyanya. Ya, makasih Mbak Antin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, teman-teman yang dari Adipati maupun di luar Adipati. Terima kasih sudah hadir. Mungkin buat teman-teman yang di luar Adipati, saya sedikit menjelaskan acara ini itu adalah acara gagasan Ikatan Alumni Arsitektur Trisakti yang namanya Adipati. Di dalamnya ada 3 bidang ya. Ada bidang 1 itu adalah komunitas dan pengembangan minat, bidang 2 itu adalah kerjasama dan pengembangan usaha, bidang 3 ada akademis dan pengembangan profesi. Nah, acara ini ada di bawah bidang 2, di mana ada sub-sub bidang lain lagi macam-macam ya. Kalau bidang usaha kan ada yang menyangkut arsitektur, ada yang menyangkut konstruksi, kemudian lembaga-lembaga juga. Nah, kalau ini di bagian produk dan F&B. Jadi buat alumni-alumni yang punya side job bikin craft atau memang punya usaha craft dan F&B, kita naungi dalam organisasi ini. Nah, hari ini salah satu acara yang digagas komunitas Cravatars, yaitu ketuanya Mbak Antin tadi ya. Oke, untuk tidak berlama-lama, silahkan Mas Andy dimulai presentasinya. Iya. Makasih Mbak Antin, Gita, dan teman-teman Cravatars. Salam kenal semua untuk yang baru ketemu di sini. Beberapa udah kenal gitu. Saya Andy, arsitek 2003. Studio X itu saya mulai dari perkenalan dulu ya. Sebenarnya Studio X itu saya buat berbarengan dengan saya mulai merintis studio arsitektur. Kalau ditanya studio X itu apa, simpelnya sih arsitektur itu kan kita bicara untuk hal-hal yang lebih besar gitu. Kebetulan kayak juga ya nggak besar-besar banget sih, tapi lebih kayak rumah tinggal gitu. Nah kalau Studio X ini sebenarnya extended space untuk saya bisa melakukan eksplorasi terhadap material dan hal-hal yang sifatnya lebih kecil gitu. Jadi ke kriya, produk dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya Studio X ini adalah ya penyeimbang untuk kantor saya, kantor arsitektur. Awalnya Studio X itu dikonsepkan ada 4 studio gitu. Jadi kenapa saya sebutnya studio, karena Studio X ini sebenarnya program yang dulu pernah saya jalanin waktu masih kuliah. Jadi kita bikin studio versi mahasiswa, itu pun juga bukan saya yang gimana? Oh, sorry. Ya, itu pun juga sebenarnya saya sorry Mas. Iya, oke. Makanya saya lebih suka nyebut studio biar lebih kayak belajar gitu. Nah, yang pertama itu ada Studio 1. Studio 1 tuh fokusnya waktu itu ke planter, pot untuk tanaman. Terus Studio 2 itu lebih ke furniture, Studio 3 itu lebih ke 3D artwork, dan Studio 4 itu lebih ke art yang 2 dimensi. Nah, sebenarnya sebelum mulai how to deal with niche market nih sebenarnya agak berat ya bahasanya gitu. Jadi saya nggak tahu apakah saya cukup punya kapasitas untuk bicara ini gitu. Jadi saya disclaimer dulu bahwa saya mulai ini 2020, dan seperti kita sama-sama tahu sekarang ini kita lagi ada di era yang serba ketidakpastian gitu. Kalau saya banyak dengerin podcast di YouTube gitu ya tentang digital marketing dan lain-lain gitu, tentang bisnis, ada banyak hal yang atau rumus lah gitu, strategi yang kalau zaman dulu mungkin kita dapat petuah dari bapak gitu, bisa kita turunin lagi ke anak kita gitu. Kalau sekarang tuh segala sesuatu tuh jadi expired-nya tuh jadi sangat cepat gitu. Jadi saya
bicara ini kondisi saat 2019 dan 2020 waktu itu kita lagi pandemi. Mungkin ada beberapa hal belum tentu 100% bisa sama, atau juga belum tentu bisa 100% diterapkan gitu ya di teman-teman sekalian gitu. Jadi, dan belum tentu juga saya bisa 100% benar. Oke, nah yang pertama, untuk kalau kita ngomongin ini ya, apa namanya, untuk jualan gitu, menurut saya hari ini tuh digital marketing tuh penting banget. Jadi akhirnya saya juga ya mulai coba belajar untuk setting Instagram jadi ke bisnis gitu. Kebetulan memang platformnya cuma Instagram. Kalau misalnya teman-teman ada yang coba udah dijalanin TikTok atau apa gitu, itu mungkin juga satu hal yang perlu dicoba gitu, karena sekarang itu cepat banget gitu. Kayak Instagram waktu itu tiba-tiba dengan adanya TikTok, Instagram bikin Reels gitu. Akhirnya sebagian besar konten creator mulai pindah, nggak cuma posting di feed, tapi mulai beralihnya tuh kencengin di Reels gitu. Nah itu kan juga sebenarnya sifatnya tuh sebentar banget gitu. Tiba-tiba berubah lagi. Algoritma Instagram itu juga cepat banget berubah-berubah gitu. Kayak apa ya, waktu itu sempat kalau misalnya dalam satu hari kita posting, misalnya biasanya cuma satu hari, tiba-tiba ada perubahan kebiasaan, itu algoritma ke-reset. Nah ini hal-hal yang seperti ini sih menurut saya agak terlalu panjang kalau kita bahas di sini, dan ini juga bukan kapasitas saya, tapi prinsipnya sih mungkin teman-teman juga bisa sambil banyak dengerin atau apa ya, dengerin cerita-cerita di digital lah gitu, di YouTube atau di platform manapun gitu. Saya rasa sih udah banyak banget sekarang. Oke, nah dari 4 studio tadi sebenarnya yang paling spesial buat saya sih sebenarnya Studio 3. Studio 3 itu saat ini objeknya baru ada satu, namanya Telu. Telu itu sebenarnya berasal dari, saya ambil dari bahasa Jawa, artinya 3. Karena saya suka aja gitu kalau bahasa Jawa itu bisa dipakai gitu, dan saya pikir lucu juga gitu ya kalau nanti misalnya punya customer di luar Indo dan mereka pakai bahasa Jawa, tuh buat saya lucu aja gitu. Nah sebenarnya Telu itu adalah wood sculpture. Wood sculpture itu inspirasinya dari tanaman Afrika, namanya Pachypodium gracilius gitu. Terus kenapa saya kasih nama Telu? Karena Pachypodium gracilius ini paling common bentuknya itu cabangnya 3, batangnya 3, dan karena ini juga dari Studio 3 dan ya banyak angka 3 gitu, jadi sesimpel itu saya kasih nama Telu, dalam 3 dalam bahasa Jawa, Telu. Nah sebenarnya kalau kita untuk bisa memahami Telu ini apa sih gitu, kayak banyak banget yang misalnya mau oh lucu ya mau beli gitu, terus mereka tanya harganya mungkin kaget gitu ya. Menurut saya harus tahu dulu tentang ini sih. Jadi 2019 itu ketika kita lagi COVID, kan banyak yang tiba-tiba punya hobi dadakan tuh, hobi baru gitu. Salah satunya sebenarnya hobi tanaman. Nah tanaman itu juga macam-macamnya banyak gitu. Ada yang fokusnya ke daun, ada yang fokusnya ke sukulen, ada yang ke bonsai, macam-macam. Nah, saya sih sebutnya ini Caudex dan Bizarre Plant. Caudex itu tanaman yang dia lebih cenderung menggendut di bawah gitu. Terus Bizarre Plant ya artinya tanaman yang aneh. Mostly ini dari tempat yang minim air, Afrika, Somalia, Madagaskar gitu. Nah, jadi tren tanaman ini tuh sebenarnya udah lumayan lama kalau di Jepang. Ya mungkin untuk beberapa teman-teman yang tahu tentang Jepang, kayaknya di Jepang tuh kayak nggak ada lah hobi yang aneh gitu ya. Jadi kayak semua hobi itu kayaknya pasti punya komunitasnya, punya ekosistemnya gitu. Nah, tapi di antara semua jenis tanaman tadi, yang paling ikonik itu adalah si tanaman ini, Pachypodium gracilius. Ini kalau orang nggak ngerti, mungkin ngelihatnya kayak pohon Kamboja. Tapi yang beda adalah kalau Kamboja itu yang menggendut di bagian akar, kalau si tanaman ini dia menggendutnya di bagian batang. Nah, kenapa dia menggendut? Karena dia masuk kategori sukulen, jadi karena dia minim air,
dia nyimpan air di badannya, makanya dia menggendut. Itu. Nah, ini 2019 akhirnya saya coba mulai koleksi beberapa. Ini sih foto terakhir ya. Jadi awalnya cuma punya satu dan pelan-pelan nambah dan akhirnya saya pikir saya coba deh bikin satu Instagram baru yang khusus untuk si tanaman-tanaman ini gitu. Nah, sebenarnya Instagram ini justru saya buat sebelum saya bikin atau establish si Studio X gitu. Jadi ini saya tuh kenapa ada beberapa teman yang kadang bingung kenapa Instagram saya banyak gitu, karena saya sendiri juga punya beberapa hobi dan biasanya sih saya coba khususin gitu. Jadi di sini saya cuma follow akun-akun yang memang dia passionate di tanaman gitu, dan sebaliknya gitu. Akhirnya karena feed-nya saya tanaman semua, jadi lebih audiensnya itu lebih fokus di tanaman juga gitu. Nah, tren tanaman ini baru masuk di Indo itu ya pas lagi COVID itu. Itu pun juga sebenarnya kalau dari yang saya tahu, yang mulai bikin ini jadi hype itu adalah teman-teman fotografer. Karena pas pandemi itu kan banyak yang dari kita yang kena dampak ya pekerjaannya gitu. Salah satunya itu adalah fotografer. Nah, karena mereka bisa bikin nampilin foto yang bagus, bisa branding yang bagus. Terus yang kedua juga si tanaman ini di combine dengan tren keramik. Nah, mungkin kita juga tahu ya banyak banget yang tiba-tiba sekarang studio keramik itu jadi banyak gitu. Nah, si keramik ini yang juga sebenarnya ngangkat si tanaman Caudex ini. Makanya yang tadinya yang main itu awalnya lebih banyak orang tua gitu, akhirnya anak muda mulai ikutan main gitu. Nah, sebenarnya saya coba ngelihat dari satu fenomena ini gitu ya. Ini agak loncat sedikit, sneakers dan urban toys gitu. Jadi untuk teman-teman yang koleksi sneakers gitu, pasti tahu lah gitu bahwa skena sneakers ini relate banget sama urban toys atau art toys gitu. Jadi kadang ada yang awalnya cuma mau beli sepatunya gitu, akhirnya jadi beli figurnya, art toys-nya, atau sebaliknya gitu. Nah, fenomena ini yang sebenarnya saya coba lihat gitu, karena balik lagi ke ini tadi, sebagian besar itu akhirnya fokusnya itu cuma jualan tanaman atau keramik gitu, karena waktu itu tanaman ada regulasi ya tentang ini kan tanamannya impor gitu, nggak langsung lumayan agak susah gitu untuk masukin tanaman ini. Akhirnya yang paling banyak membludak itu adalah si keramiknya gitu. Jadi saya pikir saya ngobrol sama teman gitu, wah gimana ya nih kalau kayak gini, mungkin istilahnya apa ya, red ocean gitu. Jadi lautnya itu udah penuh sama predator, kita rebutan market, akhirnya ya udah bleeding gitu, lautnya jadi berdarah-darah gitu. Nah, gimana caranya biar marketnya lebar? Ya otomatis harus dilebarin gitu marketnya. Jadi buat saya fenomena ini yang akhirnya saya coba lakukan gitu, tentang crossing market. Jadi saya pikir kalau tadi si tanaman sneakers tadi bisa di combine dengan art toys, saya pikir di tanaman ini juga gitu. Akhirnya saya coba mapping apa sih produk-produk yang udah ada gitu di luar. Ini benar-benar scrapbook yang saya buat gitu. Jadi ada beberapa catatan yang nggak saya sortir apa adanya sesuai dengan catatan saya gitu ya. Kalau di Jepang itu ini contoh dari yang paling kiri gitu. Dia bikin saya nggak tahu ini bahannya dari tali gitu ya. Bentuknya persis seperti si Gracilius ini gitu. Terus ada juga bikinnya dari keramik. Terus ini aja dari fabric, dia campur-campur gitu, kain perca gitu. Terus ada yang bener-bener produsen mainan yang lumayan besar gitu. Terus ada yang dari keramik juga, ada kayu dan lain-lain. Akhirnya dari situ saya coba mapping dulu nih. Saya coba pelajarin lebih detail gitu. Masing-masing ini tuh mereka tuh siapa sih gitu. Bikin apa, mereka tuh siapa. Terus ternyata ini
mungkin kalau teman-teman yang di arsitek udah biasa dengan metode analisa gitu ya. Jadi sebelum mau bikin apa, ya kita coba analisa dulu, nggak usah pakai mikir, coba aja dibelah-belah gitu. Kayak oh ternyata ada satu toko Botanize Official ini Ken ini nih dia yang punya gitu ya, dan ternyata dia collab sama Medicom Toys. Medicom Toys ini ya tadi produsen mainan yang lumayan besar. Nah ini juga gila harganya gitu ya, mulai dari kalau nggak salah tuh startnya itu nggak nyampe 1 juta atau berapa, tapi begitu pas udah sampai di Indo itu bisa sampai 8 juta karena resellernya lumayan jadi dia cepat habis lah gitu. Jadi kita nggak pernah bisa beli langsung dari si Botanize-nya, rata-rata udah masuk ke tangan kedua dan ketiga gitu. Terus ini juga saya coba lihat si Daruma ini gitu. Oh ternyata awalnya dia cuma figur biasa, terus ternyata terakhir baru dengan fenomena si tanaman Caudex ini yang mulai naik, dia merespon fenomena itu, ya akhirnya dia bikin si produk yang paling kiri ini gitu. Jadi itu juga di-combine. Ini juga sama, dan ternyata saya makin saya analisa gitu, ternyata banyak banget pola-pola kolaborasi gitu. Dan beberapa bahkan namanya lumayan besar gitu. Ini juga, jadi ini toko namanya Toki, ini di Jepang gitu, dan itu dia kolaborasi sama si artisnya ini namanya si Mia Mawa, ini artis Jepang juga, dan dia kolaborasi sama si artis ini gitu. Nah ini juga sama, ini keramik juga. Nah ini ada yang sampai bikin apa ya, jadi realis tapi di twist gitu loh. Jadi karena Gracilius ini mirip kayak kulit gajah, bahkan beberapa memang kasih apa istilah ini tanaman kulit gajah gitu. Nah ini benar-benar ditabrak aja gitu, dia bikin pakai gajah, digambarin kakinya gitu. Terus ini juga sebelah kanannya ada satu jenis tanaman lain lagi yang karena bentuknya kayak kura-kura, terus akhirnya dia combine pakai figur yang realis begini juga gitu. Dan lain-lain, banyak banget gitu mappingnya gitu. Nah dari sini saya coba lihat sebenarnya ekosistem itu penting banget gitu, tentang crossing market, tentang awareness gitu. Dan fakta yang menarik ternyata ya itu tadi saya bilang, di 2019 saat itu belum ada yang buat atau menggandeng produk Artois pada hobi tanaman Caudex di Indo gitu. Kalau di luar udah banyak banget gitu. Dan awalnya saya juga mau beli karena saya koleksi, juga saya mau beli, tapi karena mahal dan susah, akhirnya udah saya coba bikin sendiri gitu. Nah ini proses yang saya lakukan. Sebenarnya proses ini juga terjadinya lumayan panjang gitu, dari awal saya coba bikin sampai akhirnya dari awal yang nggak ada sistem sampai akhirnya mulai terakhir sekarang saya udah punya sistem gitu. Prototipe pertama yang sebelah kiri ini saya cuma bikin, kasih foto ke tukang, terus tukang saya bikin, atau jadi aja gitu. Memang paling primitif bentuknya begini, bulat dan ada 3 batang gitu. Tapi ini masih pakai kayu sambungan gitu. Nah dari sini kebetulan ada teman dia punya toko di Kumolo. Kumolo itu juga lumayan toko-toko artisan gitu. Kebetulan memang tokonya dia jualan pot dan jualan tanaman-tanaman si Caudex tadi gitu. Nah dari situ dia bilang, ayo coba dong bikin yang lebih kecil, karena ini ukurannya lumayan gede, sekitar 20 cm lah. Dia bilang bikin yang lebih kecil tapi kayunya utuh gitu, jangan disambung gitu. Akhirnya saya coba bikin, keluarlah 3 prototipe pertama ini gitu. Nah 3 prototipe kedua, bikin ini tuh masih full dipahat, dan dipahat dari kotak langsung gitu. Cuma ada gambar, tapi si tukangnya itu masih kira-kira. Dan ini mungkin bisa dilihat, ini bentuknya masih kasar gitu. Terus masih ada retak. Jadi strugglingnya juga banyak karena sama-sama nggak ngerti kayu, dan yang ngerjain itu saya dapat tukang di Jepara awalnya. Jadi ini masih 100% pengerjaan dari tukang. Nah akhirnya begitu pas sekarang saya udah mulai bikin ada sistem gitu. Ini yang akhirnya saya coba
finishingnya saya kerjain sendiri. Awalnya cuma ngerjain di belakang rumah. Finishing ini juga lumayan lama karena balik lagi ini tadi cuma sekedar hobi, jadi masih di sela-sela waktu senggang di arsitektur gitu. Nah, startnya tuh pertama ya kita pilih kita kalau ngomongin material kayu itu sebenarnya benda hidup ya gitu. Jadi penting banget untuk bisa dapat kayu yang sesuai yang saya mau gitu karakternya. Bukan berarti yang bagus atau mahal gitu, tapi karakternya sesuai gitu. Karena ternyata kayu itu juga macam-macamnya banyak banget, terutama jati. Sama-sama jati itu bisa ada yang minyaknya banyak, ada yang minyaknya sedikit, ada yang keras, ada yang lunak gitu, macam-macam gitu. Ada yang dan kalau kita pilih kayu jati itu cuma bisa ngelihat dari daging ininya aja. Ini saya waktu itu terakhir coba beli di Purwodadi gitu. Jadi dari tumpukan ini kita cuma bisa lihat daging sisi yang kepotongnya aja gitu. Ada kalanya setelah diserut ternyata banyak surprise juga gitu. Kadang ternyata warnanya beda, kadang ada lubang gitu. Akhirnya saya coba bikin tahapan kedua itu, saya coba bikin siluet. Siluet ini sebenarnya tujuannya untuk mempermudah proses pahat aja dan memastikan bahwa si bendanya itu shape-nya udah sesuai dengan sketsa saya gitu. Nah, proses siluet ini juga terjadinya dikerjakannya juga ada pihak lain lagi gitu. Jadi proses pengerjaan telu ini lumayan melibatkan beberapa pihak gitu. Nah, ini ternyata ada yang begitu dari siluet ini masih aman, begitu dipahat, ternyata dalamnya ada lubang. Karena mungkin pernah ada binatang yang di dalam ya, dan itu baru ketahuan setelah di posisi begini gitu. Nah, basic carving step yang ketiga, basic carving ini saya dibantu sama satu tukang, tapi proses pengerjaannya tetap 100% harus saya yang controlling gitu. Karena kita tahu pengerjaan sculpting dengan kayu itu one way, jadi ketika ini udah kebablasan gitu kita nggak bisa balik gitu. Beda sama kita sculpting pakai clay, kalau misalnya kebablasan kita masih bisa tambel, kita masih bisa di stretch lagi, masih bisa di twist lagi gitu. Tapi di kayu ini hard sculpting ya, jadi nggak harus dikerjainnya pelan-pelan gitu. Nah, dari basic carving ini masuk ke shaping dan detailing. Shaping dan detailing ini adalah tahap yang saya kerjakan 100%. Nah, sebenarnya kalau bicara mahat, durasinya itu dari awal, dari kayu masih siluet tadi sampai ke proses selesai, mahat itu bisa dibilang makan waktu cuma 20% gitu. Justru 80% itu adalah sisanya gitu. Dan apa ya, ini awalnya juga saya mulai masih belum kenal alat, masih pakai amplas manual, digulung-gulung gitu, terus makanya bisa sampai 3 bulan gitu. Sekarang mungkin bisa lebih cepat, tapi kembali lagi kadang setiap kayu beda-beda gitu karakternya, tingkat kekerasannya, minyaknya, makin banyak minyak, makin apa ya, makin amplasnya itu makin cepat tumpul gitu. Nah, terus bahkan ada beberapa jenis kayu yang saya harus kerjakannya nggak boleh pakai mesin gitu, karena nanti jadi gelombang bentuk surfacing-nya, jadi harus manual pakai amplas pakai tangan. Nah, yang terakhir itu surfacing dan finishing. Awalnya saya mulai dari yang kanan ini cuma natural gitu. Terus terakhir di batch ke-6 itu coba teknik Sosugiban, bukan teknik baru, ini justru teknik kuno banget, teknik pengawetan di Jepang. Awalnya disebutnya yakisugi, tapi yakisugi itu metodenya berbeda. Nanti bisa di googling lah gitu masalah itu. Karena tujuannya saya mau bikin warna hitam tapi nggak mau main cat gitu. Akhirnya saya bakar. Nah, terus setelah ini prosesnya, yang kepikiran berikutnya nih, selling sama marketingnya ini gimana nih gitu. Nah, balik lagi kalau ke slide yang tadi yang awal-awal gitu ya, saya ngelihat betapa pentingnya kan sebenarnya ekosistem gitu. Akhirnya yang saya coba lihat
apa sih ekosistem yang ada di Indo nih yang bisa saya coba maksimalin gitu. Hal-hal kayak begini akhirnya ya coba aja gitu, walaupun banyak yang belum belum terjadi gitu ya gitu. Waktu itu coba lihat nih gitu, ada produk brand aromaterapi gitu, ada brand clothing line, ada brand kulit gitu, terus ada vendor kayu gitu, bisa jadi full saya vendorin gitu. Waktu itu mikirnya gitu. Ada juga beberapa consignment store yang bisa saya jual ke situ gitu, karena balik lagi exposure itu juga penting gitu. Marketnya saya juga bisa dibilang saat itu belum terlalu besar gitu. Jadi penting banget untuk punya satu tempat yang bisa yang udah marketnya udah cukup bagus gitu. Dan saat itu yang batch 1 akhirnya saya rilisnya di Cultivar. Cultivar ini toko yang di Cumulo di The Breeze. Nah, ini batch 1 gitu ya, mungkin bisa dilihat surfacing-nya masih berantakan gitu. Waktu itu total cuma ada 12 pieces, dan ini metode jualnya cuma di IG story, dan habis selama 1 jam gitu. Terus dari situ store Singapura, ada salah satu store di Singapura yang kontak, persis H+1 setelah itu sold out, dia kontak, dia bilang bisa nggak bikin lagi gitu. Saya bilang dia nanya masih ada nggak, saya bilang nggak ada gitu, udah habis gitu. Terus bisa nggak bikin lagi, saya bilang bisa, tapi ini handmade ya gitu, waktunya nggak bisa cepat gitu. Terus dia bilang oke, nggak apa-apa, berapa lama, saya bilang 2 bulan gitu. Awalnya dia cuma minta 20, akhirnya nambah total jadi 28. Dan sistemnya, jadi pengertian rilis di Singapura itu adalah saya beli putus gitu. Jadi si store itu dia setelah saya kirim dia bayar udah selesai gitu. Jadi buat saya sih sebenarnya langsung sold out gitu. Jadi nggak ada stok lagi gitu. Nah, dari sini kan mulai ngeliat, wah ini ternyata kayaknya punya peluang nih gitu. Dan waktu itu juga sampai ke batch kedua ini karena ngerjainnya itu juga nyenengin gitu. Akhirnya saya sendiri juga mulai coba kumpulin tuh gitu. Kadang yang lama tuh justru karena saya mau milih gitu dari yang saya kerjain ini, saya kadang cari nih mana yang paling saya suka gitu. Karena kayu itu kan nggak pernah ada yang sama gitu ya. Dan itu personal banget gitu. Kayak kita bisa ada yang lebih suka urat yang gede, ada yang lebih suka uratnya rapat, dan seterusnya. Itu personal banget gitu. Jadi akhirnya saya pikir udah deh, saya senang ngerjain dan coba deh mau bikin proposalnya di sini gitu. Mulai deh saya peta-petain gitu beberapa store-store di luar Indo. Nah, kenapa di luar Indo? Karena untuk kita jual yang premium atau ini penting banget punya branding limited gitu. Jadi waktu itu pas sold out yang di batch pertama, banyak yang nanya, ini nanti ada lagi kan gitu. Nah, waktu itu dari Cultivar udah langsung bilang, oh enggak, nanti ini rilisnya di luar Indo gitu. Jadi memang saya gilir gitu. Proses pengerjaan misalnya 2 bulan gitu. Berarti kan ada jeda waktu sampai akhirnya saya bisa rilis lagi di Indonesia gitu. Nah, ternyata tiba-tiba ada satu toko di Hong Kong yang kontak gitu. Kontak, justru sebenarnya toko ini yang lumayan jadi wishlist saya untuk bisa istilahnya kolaborasi lah sama toko ini gitu. Ternyata dia kontak dulu, dan itu semua full dari Instagram gitu. Saya sampai di batch ketiga itu nggak pernah sama sekali posting, oh item ini ready gitu, available, atau bahkan sebut harga gitu, nggak pernah gitu. Jadi pure karena Singapura ngelihat penjualan di Indo bagus gitu, terus akhirnya dia beli. Hong Kong ngelihat Singapura, dia juga akhirnya bikin juga gitu. Nah, waktu itu Hong Kong pesannya 20 biji, dan dari yang saya pantau di Instagramnya dia itu sekitar 2 hari itu udah habis 20 biji itu. Terus lanjut lagi volume 4, ini rilisnya di Indo gitu. Waktu itu metodenya agak beda gitu ya. Mungkin udah bisa dilihat ini surfacing-nya udah beda gitu dibanding yang pertama dan kedua tadi gitu.
beberapa udah mulai pakai sistem siluet tadi gitu, jadi udah bentuknya udah lebih stabil. Saya nggak bilang sama, tapi udah dari modul yang sama gitu. Waktu itu rilisnya bukan online, tapi saya dan teman-teman di Cultivar bikin semacam bazar, tapi kita bawa itu ke arah exhibition gitu. Jadi nggak pure bazar, jadi lebih kayak soft selling gitu. Jadi ada yang kita display seperti layaknya exhibition gitu. Dan waktu itu acara itu cuma 3 hari. Saya bikin 24 piece. Memang strateginya itu kita prioritaskan ke yang datang offline gitu. Makanya waktu itu yang saya bawa cuma 12, dan 12 itu saya spare untuk market yang di luar Indo gitu. Akhirnya yang offline itu dalam 2 hari itu habis. Setelah itu udah beberapa waiting list udah banyak dari customer di luar, dan akhirnya 12 piece yang kedua habis dalam waktu 5 hari. Dan lagi-lagi nggak ada stok, jadi saya cuma yang sisa itu benar-benar cuma koleksi saya pribadi gitu. Lanjut lagi dari situ, Hong Kong, toko yang sama mau pesan lagi 20 biji gitu, 20 piece. Ini batch yang buat saya paling membosankan gitu, karena saya coba tawarin bentuk yang beda, dia nggak mau, dia maunya sama dengan kayu yang sama. Dan ini benar-benar mulai ngerasa kok agak boring ya gitu, beda nggak kayak di awal gitu. Ketika bikin bentuk yang baru itu seperti kayak kita kayak lotre ya gitu, kita gosok gitu, oh ternyata bentuknya begini tuh jadinya begini gitu, ada surprise-nya gitu. Dan di sini tuh monoton aja 20 biji gitu. Terus akhirnya selama, saya lupa deh ini, kalau nggak salah 5 hari itu udah langsung habis juga di Hong Kong gitu. Dan setelah itu saya coba bikin, cuma ini waktu itu jatuhnya private release, jadi saya nggak mulai coba beraniin jalan sendiri tanpa lewat consignment store gitu. Kalau yang tanpa lewat satu pihak yang lain gitu. Karena yang pertama saya lewat consignment store, dan yang 2, 3, 4 itu saya lewat satu toko. Nah ini saya jualnya langsung tapi private gitu. Ini juga dalam waktu, ini harusnya salah, ini harusnya 2 minggu baru habis 12 piece. Dan ternyata private release ini malah justru lebih lama gitu habisnya gitu, karena ternyata nggak ada apa ya, kadang penting juga buat kita mainin apa ya, kayak FOMO-nya si customer gitu, untuk ketika kita rilisnya publik gitu, dia kan takut habis nih gitu, akhirnya cepet-cepetan gitu. Nah ternyata private release ini banyak banget yang udah book, begitu mau payment agak lama akhirnya cancel atau nggak ada kabar gitu. Dan itu yang akhirnya bikin yang saya harus ngecek lagi ke waiting list yang udah ada di listnya gitu, makanya agak lebih lama gitu. Nah yang terakhir ini batch yang buat saya paling spesial gitu ya, karena ini titik di mana saya udah bodo amat gitu sama market gitu ya, karena selama ini kan marketnya telu ini masih, saya bisa bilang sebagian besar masih ke art toys gitu, bukan ke crafting. Mereka masih melihat ini layaknya mainan gitu, jadi pengennya kayu itu ya perfect gitu, nggak retak gitu. Nah volume 6 ini itu saya cuma bikin 6 pieces, dan itu saya bakar semua, teknik Sousugiban itu, terus retak udah saya expose gitu. Bahkan di saat rilis saya benar-benar disclaimer, kalau kamu mau cari yang mulus berarti ini bukan produk yang kamu cari gitu. Dan saya balik gitu, psikologinya saya balik gitu ya, pilih crack yang favorit buat kamu gitu. Dan itu ternyata habis dalam 2 jam. Dari 6 pieces itu 5 di luar Indo, jadi cuma satu piece yang
diadopsi sama orang Indo, dan itu pun juga teman saya gitu yang ambil. Nah, kalau kita ngomongin tentang niche market gitu, tentang produk yang premium, sebenarnya pricing itu penting banget gitu. Di awal ini juga jadi prosesnya juga cukup panjang gitu, dan saya beruntung waktu itu teman-teman di Cultivar banyak brainstorming juga ke saya gitu ya, dan waktu itu sih kita diskusinya gini gitu. Kalau pasang harga tinggi di awal, mungkin susah di awal, tapi kalau mau jual harga yang agak terjangkau, pastiin produk yang laku, pastiin ketika produknya laku dan pesanannya banyak, kita nggak ngedumel ngerjainnya gitu, karena marginnya kecil gitu. Dan satu hal yang pasti, ketika mau naikin harga, itu akan ada resiko customernya komplain karena wah ini kok tiba-tiba jadi naik gitu. Dan ini sih sebenarnya saya coba belajar dari satu apa ya, mungkin bisa di googling sendiri gitu ya. Jadi Aqua itu dari yang saya tahu gitu, kegagalan Aqua di awal-awal mereka jualan adalah karena nentuin harga terlalu murah gitu. Jadi ya ini juga kadang ngebangun, kalau kita ngomongin produk premium, kadang customer itu beli bukan cuma sekedar nilai materialnya gitu, tapi mereka juga beli pride-nya gitu. Nah, terus cara jualnya juga ya penting juga untuk bisa bikin ini supaya lebih proper gitu. Jadi saya bikin sertifikat, dan ini full setiap piece ini sertifikatnya walaupun ini mirip-mirip, tapi sebenarnya ini piece-nya berbeda gitu. Jadi saya masing-masing ini foto satu-satu gitu. Terus juga packing juga jadi penting gitu, dan ada cerita-cerita begini gitu. Ini yang menarik sebenarnya, waktu pas pertama kali saya mau rilis di Hong Kong, saya udah bikin konsep, barangnya udah dikirim di Hong Kong, dan tapi store-nya sampai kontak saya lagi dan dia bilang coba dong ceritanya dipertajam lagi gitu. Saya masih ngeliat ini agak kurang tajam gitu, dan lumayan kaget gitu ya, ternyata di luar itu mereka jauh lebih appreciate gitu sama sesuatu yang handmade gitu, dan mereka benar-benar nyimak ceritanya gitu. Nah, yang kedua ya ini tadi sih juga yang saya udah singgung tentang exhibition atau bazar. Jadi untuk yang saya lakukan gitu ya, saya milih untuk agak selektif untuk ikut event gitu. Mungkin beberapa kali kan juga teman-teman Cravatars kan ada acara gitu, tapi saya nggak ikut gitu, karena buat saya positioning itu penting gitu. Jadi kita mau taruh produk kita tuh sejajar sama apa sih gitu, jangan sampai nanti salah market gitu, karena ketika salah market yang ada kita cuma dianggap oh mahal, terus image-nya jadi jelek gitu. Nah, tapi memang risikonya adalah ya siap-siap di apa namanya ya, mungkin dijudge oh eksklusif atau apa, dan itu ya udah tutup kuping aja gitu waktu itu saya. Nah, makanya terakhir event yang terakhir saya lakuin itu adalah exhibition namanya Memento di Smiljan Space. Ini juga saya mau bikin lebih proper, makanya waktu itu ada kurator. Jadi di sini pun juga terakhir dari pameran ini saya pun juga sebenarnya nggak expect untuk jualan. Jadi mindsetnya kalau udah kita bicara produk niche market itu jangan terlalu expect dikit-dikit mau jualan, dikit-dikit mau jualan gitu. Jadi apalagi ini awareness-nya belum segitu bagus gitu, dan jangankan mainannya gitu, tanamannya aja nggak semua orang tahu gitu. Nah, di akhir acara, karena acara ini 1 bulan, di akhir acara saya tahu ini harusnya saya lebarin lagi gitu. Saya ngerasa ini harus saya arahkan jadi lebih ke benda seni gitu. Dan yang saya lakukan, saya coba ajak beberapa seniman untuk kolaborasi. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, yang deretan belakang ini itu yang saya kerjakan, dan ini semua adalah koleksi saya. Jadi bukan yang dijual, yang di layer yang belakang. Yang di depan itu adalah hasil kolaborasi dengan beberapa seniman, mostly visual artist gitu. Jadi
Ini Mas Yahya ini pelukis di kanvas. Waktu itu saya kasih 3 piece dan ini jadi satu kesatuan, ada ceritanya. Mungkin ini sih saya cepat aja ceritanya. Terus ada Alfabet, ini juga udah seniman yang udah punya nama, dia seniman graffiti, udah punya market sendiri gitu. Dia bikinnya satu, yang ini sebenarnya commission work untuk saya pribadi gitu. Jadi yang saya pamerin waktu di Smiljan kemarin yang kiri ini. Terus ada Rian Geraldine, ini juga pelukis di kanvas. Ini dia juga merespon si telunya dengan secara 3-dimensional, jadi bukan cuma main warna, tapi dia juga mengcombine kawat dijadiin, mungkin interpretasinya jadi bunganya atau daunnya gitu. Terus ada Adin Ibrahim, ini dia itu arsitek interior design, dia juga suka explore material. Ini yang lumayan paling berani karena dia dipotong, ditambahin resin, tapi dia bikin material sendiri gitu. Jadi di awal saya udah bilang ini kolaborasinya bebas, nggak ada ketentuan, mau sekedar diwarnain silahkan, mau dirusak silahkan, mau ditambahkan silahkan gitu. Dan buat saya ini jadi semacam eksperimen gitu untuk gimana sih sebenarnya telu ini bisa direspon gitu sama luar gitu. Terus di pameran ini juga balik lagi gitu, karena masih banyak yang belum tahu bahwa saya ngerjain ini sendiri gitu. Akhirnya penting juga untuk bisa nampilin kayak live performance gitu. Akhirnya di hari terakhir pameran itu saya coba sharing tentang proses pembuatan si telu, bukan workshop gitu, karena saya merasa saya bukan expertise di pahat dan kayu gitu, tapi saya share apa yang saya pahami aja gitu. Termasuk juga ngelibatin beberapa audiens untuk coba bakar gitu, dan ternyata ya kadang yang begini-begini itu juga jadi satu value ketika kita punya produk yang niche market gitu. Mungkin ini sih sisanya udah lebih ke visual mood aja gitu, hasil dokumentasi. Nah ini sebelum pameran kemarin saya sempat belusukan langsung ke Purwodadi gitu, karena selama ini sampai batch ke-6 itu saya cuma dapat kayu dikirimin dari supplier di Jepara gitu. Saya mau tahu sebenarnya kayu itu dari awalnya tuh gimana sih, dari perhutaninya gitu. Ini akhirnya saya ke perhutani di Purwodadi. Awalnya mau ke Jepara, tapi saya pikir Jepara itu lebih banyak pengrajinnya gitu. Kalau mau tahu source materialnya, akhirnya putusin ke Purwodadi gitu. Karena balik lagi, karena customer-nya kebanyakan di luar, tentang pengiriman pun juga di awal banyak banget strugglingnya gitu. Nggak semua forwarder itu punya aturan yang fleksibel tentang pengiriman gitu. Dan yang lebih buat saya lebih agak aneh gitu sebenarnya, Pos Indonesia gitu ya. Harga memang murah, tapi dia mewajibkan surat karantina dan surat legal gitu. Padahal waktu saya tanya gitu, kalau saya kirim USB kecil gitu dari kayu, itu harus ada surat legalnya juga, harus ada gitu. Dan itu buat saya agak aneh gitu sebenarnya. Begitu pas saya ke perhutani itu sebenarnya legalitas itu cuma dilihat dari sisi penampangnya si kayu ini aja gitu. Ada kalau ini bisa dilihat sebenarnya ada area yang dia tuh diketok nih pakai palu gitu, dia bentuknya lebih emboss ke dalam gitu. Nah itu si bapak ini nih bawa catatannya, jadi semua ini kita nggak bisa lihat terus Pak saya mau yang ini gitu, itu nggak bisa gitu. Dia harus cek dulu ini udah dibook sama orang belum gitu. Terus pendataannya ternyata jauh lebih udah cukup modern gitu ya. Jadi ada bahkan beberapa yang dia tuh udah ada barcode-nya gitu. Nah ini kan udah ada barcode nih. Cuma biasanya kalau ada barcode ini standarnya ekspor gitu. Jadi kenapa standar ekspor? Karena ukurannya paling gede. Jadi kayu itu juga standarnya macam-macam. Ada
A1, A2, A3 gitu. Kalau nggak salah paling gede itu A3. Jadi dia ukurannya paling besar gitu. Nah, ini jadi ketika kalau balik lagi ke surat legal tadi gitu ya, buat saya jadi agak aneh juga gitu, karena ketika kayunya dipotong-potong udah nggak ada lagi yang menunjukkan bahwa itu saya beli di perhutani gitu. Jadi satu-satunya buktinya ya cuma di bagian ujungnya ini aja gitu. Oke, ini sih lebih ke beberapa yang akhirnya saya coba respon setelah pameran kemarin gitu. Jadi saya coba mengintervensi si kayunya gitu. Karena selama ini saya ngerasa buat saya pameran itu saya sama sekali awalnya nggak melihat pameran itu untuk jualan gitu. Pada akhirnya saya melihat pameran itu seperti kayak proses saya konseling ke psikolog gitu. Dan ternyata setelah sekian banyak diskusi sama kurator gitu ya, saya tuh terlalu mengedepankan si kayunya gitu. Dan balik lagi, kalau ini mau jadi artwork harus ada sesuatu yang ekspresif gitu, harus berani gitu tentang sayanya gitu. Dan ini akhirnya saya coba ngerespon dengan main chat gitu. Ini juga nggak ada konsep yang atau narasi yang terlalu berat gitu. Ini cuma intuitif aja gitu. Jadi ngalir gitu. Oke, dan ini project lain gitu ya. Jadi kayak tadi saya bilang ada 3 studio. Ini studio 2, sorry. Ini waktu itu saya coba bikin apa ya, meja untuk display tanaman, tapi konsepnya knockdown gitu. Terus karena saya pikir gimana caranya knockdown itu untuk desain produk udah jadi kayak satu keharusan ya. Kalau sekarang kayak IKEA itu kan juga standarnya itu harus bisa dikirim dengan ukuran yang sekecil mungkin gitu. Nah ini jadi saya kebayangin si instalasinya tuh segampang itu untuk dikerjain, bahkan ini modular gitu, jadi bisa ditambahkan kalau misalnya itu kurang gitu. Cuma akhirnya si produk ini saya nggak jadi belum sempat diproduksi massal gitu, karena ternyata untuk pengerjaan si telu sendiri itu juga udah lumayan cukup menyita waktu dengan proses yang tadi gitu, dengan melibatkan banyak pihak gitu. Akhirnya yang ini nggak berjalan gitu, tapi saya cuma ada displaynya di kantor gitu. Terus produk yang berikutnya saya mau bicara tentang ya mengenali marketnya gitu, dan yang kadang yang penting juga ya, ketika kita yang mengerjakan itu juga kita jadi usernya sendiri gitu. Ini dari Studio 1 gitu, tentang pot yang gradual. Sebenarnya ada 2 isu. Isu yang pertama itu tentang rooting program. Jadi tanaman sukulen ini, Gracilius ini, kalau datang dari import itu belum ada akar gitu, dan banyak metode yang dipercaya cukup efektif untuk ngakarin tanaman ini dengan pakai pot yang lubangnya banyak gitu. Dan ini sebenarnya saya ambil dari foto teman saya gitu ya, dia pakai saringan sayur gitu. Dan sesimpel saya mikir, kenapa sih warnanya mengkilap banget gitu, dan saya lebih suka warna gelap sebenarnya. Terus yang kedua, jadi saya pikir saya mau coba deh bikin pot yang kayak begini tapi warnanya gelap gitu. Terus isu yang kedua secara paralel, sebenarnya isu staging itu juga penting gitu, tentang sizing gitu. Yang saya tahu di pot keramik itu kita nggak bisa, susah banget kita prediksi nilai dimensi susutnya gitu. Makanya waktu itu ini juga obrolan yang terjadi di antara saya dan beberapa teman-teman gitu. Akhirnya saya pikir gimana ya caranya biar bisa bikin pot yang gradual gitu. Dan waktu itu balik lagi ke start awal gitu, nggak mau main pot keramik gitu. Jadi saya pikir saya harus coba cari material yang lain gitu. Dan akhirnya googling Instagram, ketemu
toko lampu yang pengrajin tembaga kuningan, pokoknya metal gitu ya. Dan saya pikir metal itu kan punya ketebalan yang bisa tipis gitu, dan karena ini dikerjakannya bisa lebih presisi, jadi saya pikir ini bisa bikin gradual gitu. Makanya sesimpel itu, jadi saya pikir saya kasih nama SML XL gitu, supaya nanti potnya tuh ada gradual size gitu. Dan ini saya kasih namanya, serinya adalah Growong. Kenapa Growong? Balik lagi karena saya tadi pengen bahasa Jawa itu bisa sampai keluar gitu ya. Karena ini banyak lubang. Udah sesimpel itu aja gitu. Dan proses untuk rilis si pot Growong ini juga nggak semata-mata bikin terus saya jual gitu, tapi ya bikin semacam konten edukasi gitu ya. Jadi kadang yang kayak begini-gini justru malah bikin engagement lumayan bagus gitu sama adopternya gitu. Dan waktu itu saya bikin root dictionary gitu. Jadi saya petain gitu, akar itu bentuknya tuh macam-macam gitu. Ada yang akarnya pendek. Terus kalau di staging tuh gimana sih sama pot ini gitu. Kalau pot pendek tuh oke, bagus, pot yang agak tinggi masih bagus, tapi kalau yang begini mungkin ya agak mepet. Dan itu sebenarnya nggak ada yang bicara benar dan salah gitu, tapi saya bicara ini cuma according to us gitu. Saya bikin disclaimer gitu. Dan akhirnya saya coba petain, akar tuh ada macam-macam gitu. Coba di staging di masa beberapa jenis pot itu seperti apa sih efeknya gitu. Ada yang the hook, nih kaki akarnya ngebelok gitu. Ada yang dia bentuknya kayak kaki dan bentuknya gimana gitu. Jadi ini sebenarnya secara nggak langsung saya mikirnya bukan cuma jualan pot gitu, tapi kita juga kayak mengencourage si usernya untuk kayak mereka jadi paham gitu tentang staging gitu, tentang nge-pairing tanaman sama si potnya. Dan balik lagi kenapa saya bisa sedalam itu, karena saya juga user gitu. Dan ini semua tuh kan karena memang dari hobi aja gitu. Nah terus dari situ saya juga sampai kumpulin beberapa tanaman yang saya harus foto sama tanamannya nih biar mereka kebayang kalau di staging itu seperti apa sih sama si pot ini gitu. Dan tanamannya pun juga dipilih, nggak boleh tanaman yang mungkin agak harus yang agak premium dari size-nya, dari jenisnya gitu. Kalau bentuk bowl ternyata bisa di staging sama tanaman yang tinggi gitu. Jadi konsep counterbalance gitu misalnya. Nah, beberapa adopter ternyata saya nggak kepikiran ya bisa kayak gini ya gitu. Dan buat saya ketika dia ada satu insight itu ya akhirnya dia jadi saya mau beli deh gitu potnya gitu. Dan seterusnya gitu. Ini sih cuma beberapa staging aja gitu. Jadi balik lagi saya bilang tadi, bukan cuma sekedar jualan pot, tapi juga saya juga secara tidak langsung berperan juga sebagai staging atau styling consultant gitu. Terus nah ini sih udah slide terakhir. Mungkin ini sih video yang saya putar di Siljan kemarin, proses dari awal saya ngerjain telu sampai terakhir gitu. Ini waktu itu masih pakai kayu yang biasa. Nah ini mulainya selalu dari sketsa. Terus untuk supaya saya bisa, ini saya digitalisasi supaya bisa saya scale ukurannya. Nah ini beberapa piece pertama saya kerjain. Ini proses surfacingnya. Bisa dilihat ini, saya pun juga baru sadar betapa pas awal-awal ternyata bentuknya jauh, masih kasar, masih belum rapi, sizingnya juga masih agak berantakan. Sampai yang terakhir mungkin terakhir
buat saya sih sebenarnya saya nggak pernah melabeli diri saya itu artis gitu. Tapi buat saya lebih suka nyebut diri saya itu maker. Jadi kita bikin yang terbaik aja gitu. Biarin orang yang nilai apakah ini art atau bukan. Itu aja sih dari saya. Semoga paparannya bisa bermanfaat. Terima kasih. Makasih Andy. Tunggu itu ya, presentasinya penuh daging semuanya. Daging. Iya, jadi sebelum kita buka sesi tanya jawab, ngobrol-ngobrol dulu ya, dia. Dari tadi tuh belum kesebut satu harga telur tuh berapa sih, kalau boleh tahu? Harga ya sebenarnya. Awalnya waktu batch pertama itu waktu itu niatnya mau 650.000 gitu, tapi beberapa teman-teman ya di pehobi tanaman inilah bilang, wah jangan segitu nih gitu, kalau segitu tuh terlalu kecil gitu. Akhirnya start 750.000, tapi pas rilis di 850 awalnya gitu. Nah itu pun juga ada satu yang limited, akhirnya dilelang 1 juta kalau nggak salah, cuma khusus 1 piece aja gitu. Dan itu secara gradual naik tuh, mulai batch kedua jadi 1 juta, dan sekarang begitu udah punya sistem, startnya dari 1,5 gitu. Oke, itu kan fotonya dari tadi tuh banyak banget ya, Di. Maksudnya bisa dibilang lo kan sangat memperhatikan visual ya. Itu lo menganggarkan budget khusus atau hire fotografer apa gimana? Enggak sih, semuanya itu dikerjain sendiri. Jadi foto, grafis, itu semua kerjain sendiri gitu. Jadi nggak ada budget khusus sih di situ. Kebetulan juga karena suka motret, jadi ya udah nikmatin aja gitu prosesnya. Nah ini karena tadi ngomongin harga, ini sedikit ini aja nih, ternyata ini udah keluar kan ya screen-nya ya. Udah. Di Hong Kong itu dijualnya 1.280 dolar Hong Kong. Jadi 2,8 ya kalau nggak salah waktu itu. Kalau kayak gitu ya agak susah sih kalau satuan. Ini kan berarti dia reseller lah ya yang jual ini ya. Iya, bisa dibilang reseller sih, tapi pengertian resellernya juga mungkin agak beda ya, karena dia juga tampilin nama, dia mention ya dia juga ngangkat nama si Studio X-nya gitu. Kalau beli putus kan mungkin ya udah dia cuma jual atau bahkan dia labelin sendiri gitu. Ini kan kalau dibilang mulainya 2019 sampai hari ini itu kan 4 tahun lah ya. Ini tuh udah bisa dibilang sebenarnya udah levelnya di mastery ya, atau deliberate practice gitu ya. Nah ini mungkin yang teman-teman banyak belum tahu, sebenarnya latar belakang Andy sebagai arsitek dan pernah kuliah arsitek atau pernah melakukan hobi-hobi yang lain tuh seberapa penting sih, dan maksudnya kayak ini kan harus tahu pengalaman tentang tanaman, terus bisa fotografi, harus bisa ngedesain, kemudian macam-macam. Nah itu sebenarnya dari kapan sih Andy tuh menggeluti hobi-hobi yang akhirnya sekarang bisa berujung berbuah jadi satu penghasilan yang lumayan gitu. Sebenarnya organik ya gitu. Jadi awalnya memang nggak pernah. Jadi fun fact-nya ya, sampai hari ini saya sendiri nggak ngerasa punya dokumentasi atau tools product knowledge gitu yang proper gitu, karena ngalir aja gitu. Nggak, kenapa banyak yang tanya gitu, workshopnya di mana gitu atau galerinya di mana gitu. Kayak saya selalu bilang nggak punya workshop, nggak punya galeri gitu, jadi ngerjainnya itu cuma, saya nyebutnya office jongkok gitu ya, jadi bener-bener ngerjainnya jongkok di belakang kantor gitu. Apa namanya, kenapa
punya workshop karena nggak pernah kepikir bisa ngalir terus sampai sekarang gitu. Jadi mikir, paling ini habis ini juga udah gitu. Ternyata ada lagi yang minat gitu, dan itu berjalan terus gitu. Tapi kayak misalnya hobi-hobi lo dari kecil itu sebenarnya ngaruh nggak sih, kayak mungkin sebelum suka ini pernah suka tanaman apa, atau kayak pernah bisnis kayu juga ya, berarti apa ya, furniture ya, itu jadi Ah, modal dong ya berarti. iya, sebenarnya dulu pernah mau bikin brand furniture namanya Kanggo, dan semua itu juga pakai bahasa Jawa semua lah gitu. Cuma nggak gampang gitu ya, waktu itu sempat ketipu sama supplier, jadi udah beli kayu lumayan banyak, akhirnya ketipu gitu, dan udah nggak lanjut lagi gitu. Nah, kalau tanaman memang dari keluarga yang seneng banget tanaman, jadi ibu itu suka tanaman daun, bapak suka bonsai. Jadi ya memang bukan hal baru sih, dari umur 10 tahun itu udah main bonsai gitu. Oke, oke. Gitu. Ya terakhir, sebelum kita ke ini ya, ke audiens yang lain. Jadi lo kan tadi cerita satu telu itu bisa mencapai nominal sekian gitu ya. Itu kan bisa disebut sebagai artis gitu ya. Dan yang bisa mengapresiasi itu kan yang mengerti value-nya gitu. Dan dalam hal ini berarti lo juga sadar bahwa penghobi bizarre plant itu memang yang menjadi sasaran utama lo, karena mereka juga daya belinya juga udah tinggi ya, dari tanamannya udah mahal, jadi mau beli art toys yang memang value-nya juga nominalnya juga tinggi gitu. Nah, berarti untuk bisa maintain penjualan ke komunitas ini kan ada, ya lo harus ngikutin hobinya, terus juga cost-nya juga pasti ada yang keluar juga. Nah itu menurut lo gimana? Pasti sih gitu, cuma gimana ya, saya tuh pernah dapat insight gitu ya, dari kan sebenarnya ngerjain telu ini bisa kayak semacam autopilot gitu, tangan jalan tapi sambil dengerin podcast gitu kan. Ya nonton aja gitu. Jadi setiap kali ngerjain tuh pasti browsing YouTube gitu. Oke, dengerin podcast apa sih gitu. Dan saya sering, mungkin salah satunya yang keinget adalah podcastnya Panji Pragiwaksono gitu. Dia selalu bilang, jangan lakuin sesuatu cuma karena pengen untung atau pengen kaya lah, apalagi cepat kaya gitu. Jangan ngelakuin sesuatu karena likes gitu, tapi karena kita suka gitu. Karena kalau kita suka, yang likes-nya dikit atau mungkin peminatnya dikit, kita nggak peduli gitu, kita akan jalan terus gitu. Tapi kalau kita mengharapkan, kita tujuannya mau dapat likes banyak lah atau peminatnya banyak, begitu belum kebentuk marketnya, kita akan kecewa dan akhirnya kita akan berhenti gitu. Ketika kita berhenti, kita nggak jadi lebih baik gitu. Kalau saya pribadi bukan orang yang suka bicara hal-hal besar gitu. Buat saya seperti kayak arsitektur juga gitu ya. Kadang sesimpel kita narik garis itu dampaknya besar gitu. Kayak ini yang saya lakuin, ya yang di depan mata ada apa gitu. Masalah crack gitu. Itu ternyata solusinya ternyata nemuin sama tukang metodenya direbus gitu. Nah, itu kan selama ini nggak pernah tahu gitu, taunya kalau crack itu karena kayunya nggak kering. Gimana cara supaya kering? Di oven gitu. Tapi kalau di oven itu mesti 1 kubik gitu minimal gitu. Nggak banyak jasa oven yang bisa terima dalam jumlah kecil gitu. Nah, ternyata ngobrol banyak sama tukang pahat, metodenya direbus. Dengan direbus itu kan agak aneh sebenarnya. Ternyata sejauh ini efektif gitu, dari yang direbus itu sedikit gitu yang resiko retak gitu. Dan terus gitu kayak tentang belajar surfacing gitu, itu juga ya step by step aja gitu. Cuma mungkin karena saya background-nya adalah ada pengalaman, saya kan 7 tahun di konsultan arsitek yang kecil, yang butik gitu. Jadi
memang juga udah terbiasa sama segala sesuatu yang sifatnya sangat mikro gitu. Jadi ngulik tentang material gitu, ya semua proses penciptaan itu kan harusnya ada dialog gitu ya. Jadi yang lucu sebenarnya kalau dari kuratornya itu pas pameran kemarin dia bilang, ini lo yang milih kayu atau kayu yang milih lo gitu. Nah itu karena ternyata sangat didikte banget sama material gitu. Jadi ya kalau ditanya itu ya mungkin ya udah lakuin aja terus gitu. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ini ada dari Mbak Ratna nanya, kiat mendapatkan pasar yang niche ini apa ya Mas? Atau faktor luck aja di first buyer itu? Iya, pasar yang niche-nya apa ya? Oke. Awalnya mungkin bisa aja luck gitu ya, karena saya ada apa ya, balik lagi yang kayak tadi gitu ya, tentang consignment store gitu. Itu mereka udah punya market dulu gitu. Jadi ya udah saya jualnya di situ dulu gitu sampai akhirnya di batch ke berapa tadi itu kan baru saya bisa jalan sendiri ya karena itu gitu. Tapi kalau ngomongin sekarang harus udah lebih tampil sih gitu. Mungkin kayak Mbak Antin ini kan juga sebenarnya maker ya, saya bisa bilang keramik artis gitu. Betapa pentingnya menampilkan sisi pembuatnya gitu. Dan buat saya sama juga kayak arsitektur gitu. Itu bukan ajang narsis, tapi itu seperti kayak kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita buat gitu. Dan dengan kayak gitu kan ada trust issue juga gitu. Ternyata ada beberapa customer yang setia. Saya ada beberapa toko di Hong Kong dan Taiwan yang sampai random nggak ada apa-apa tiba-tiba chat aja gitu. Lagi ada produk apa, mau bikin apa, ayo dong rilis di sini dong gitu. Dan itu semua juga kebangun karena ada trust yang mereka udah percaya gitu. Jadi proses pengerjaan itu ya di rajin-rajin aja Instastory gitu ya. Lagi ngamplas, lagi apa, lagi pilih kayu gitu. Ternyata mereka, oh iya yang bener ya si ini yang ngerjain gitu. Itu juga penting sih. Saya nggak bilang itu satu-satunya gitu, tapi salah satunya mungkin itu perlu dicoba sih gitu. Terus ya menggandeng sesuatu yang beda aja gitu, yang kayak kalau lihat di Taiwan itu tanaman ini dipajang di Uniqlo gitu. Coba di Indo gitu mungkin masih banyak yang belum tahu gitu, tapi di Taiwan udah masuk di Uniqlo dan bahkan Uniqlo udah ngeluarin t-shirt yang ada gambar si tanaman ini gitu. Dan itu kan juga crossing kan gitu. Kayak Instagram sekarang bikin fitur bisa kolaborasi feed gitu. Dan saya juga kayaknya baru tahu kolaborasi itu ternyata bisa lebih dari satu orang gitu di feed gitu. Nah itu kan juga misalnya engagement kita lagi sepi nih di akun ini gitu, dengan kita ngegandeng pihak lain gitu, mungkin akan jadi ke bawah gitu engagementnya gitu, algoritmanya juga akan naik gitu. Jadi ya digital marketing tuh satu hal yang menurut saya nggak akan pernah habis untuk dieksplor. Dan sekarang itu balik lagi ya, segala sesuatu jadi sangat singkat banget untuk bisa berubah gitu. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang jadi content creator, mungkin bisa tahu gitu ya betapa algoritma Instagram tuh cepet banget berubah-berubahnya gitu. Dan kayak sekarang penting banget untuk bisa TikTok sih, kayaknya platformnya udah mesti ke sana juga gitu. Dicobain aja gitu semua platform, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Oke, makasih. Berikutnya Mbak Budi nanya, pakai kontrak khusus kah dengan penjual di luar negeri? Gimana ya? Ada kontrak khusus nggak untuk penjual yang di luar negeri? Kan mereka pesan langsung banyak, misalnya itu ada kontrak atau beli putus tuh cuman Enggak kirim sih, aja. semuanya trust aja gitu ya. Jadi nah ini satu hal ya sebenarnya kalau kita ngomongin branding atau ngomongin positioning gitu ya, tips dari, saya nggak tahu ya punya kapasitas nggak untuk ngasih tips, tapi saya
sih memutuskan untuk tidak menerima sepeser pun sebelum barang selesai. Tidak menerima custom. Karena ketika kita menerima custom, buat saya ini bukan tentang ego gitu, tapi saya tuh juga sebenarnya cerewet sama hal-hal detail gitu. Jadi saya berapa kali mau custom pot ke teman-teman yang keramik artis gitu. Dari proses brainstorming mereka kasih pengertian gitu, mendingan nggak usah custom gitu. Karena kalau custom itu ngerusak hubungan gitu. Kenapa? Misalnya mau bikin yang begini gitu ya, ternyata jadinya nggak sesuai ekspektasi. Kemungkinan akan ada dua gitu. Kalau misalnya saya tetap ambil, saya yang jadi sakit hati, atau mungkin nggak satisfied gitu ya. Atau kedua kemungkinannya saya nggak ambil, si makernya jadi rugi gitu. Jadi mendingan oke ini adanya ini, ya udah belinya apa yang ada aja gitu. Dan itu yang juga saya lakuin gitu. Termasuk juga tentang store ini, misalnya dia bilang bikinin dong yang 20 biji gitu misalnya, mau pakai kayu ini gitu. Saya nggak pernah bilang oh iya gitu. Saya nggak pernah bilang iya, tapi saya coba cari kayunya dulu ya. Nanti saya coba bikin satu, mungkin agreement-nya itu lisan aja, tertulis aja sih di chat di IG, jadi nggak ada kontrak khusus. Saya cuma bilang disclaimer ya, bahwa kayu itu benda alami, uratnya nggak akan mungkin sama gitu. Saya cuma bisa memastikan bahwa apa yang saya kerjakan itu dari balok yang sama gitu. Karena kadang dari satu balok antara yang ujung sama yang tengah aja bisa karakternya beda. Nah, nggak tahu kenapa saya kok ngerasa kayak dimudahkan banget ya kalau sama customer luar. Mereka tuh gampang banget ngerti gitu kayak gitu. Termasuk juga untuk waktu, ya ada kalanya lewat 1 bulan dan mereka oh ya take your time gitu. Beda sama di Indo gitu ya, kadang apa ya, ini harganya berapa gitu, 1,5 juta gitu kan, terus fungsinya apa gitu. Nah itu pernah sekali jawab, oh ya terserah sih, mau buat ganjil pintu juga boleh gitu, yang penting bayarnya tetap 1,5 juta gitu. Karena ya kadang kita capek ya, ternyata orang-orang yang dari awal memang udah kelihatan nggak menghargai, pada akhirnya mau kita edukasi kayak gimana pun mereka nggak akan bisa menghargai gitu. Jadi kalau ditanya balik lagi kontraknya sih nggak ada, based on trust aja, dan ya komunikasi aja sih gitu. Ini masih lanjutan Mbak Budi. Ini ada berarti ekspor ya, ada kendala dan kiat-kiat menghadapinya kah? Ekspor itu packing sih gitu, karena kalau kita shipping itu nanti apa ya, yang diukur itu kan mereka nyebutnya berat 1 kilo, 2 kilo dan seterusnya, tapi aktualnya mereka hitung adalah size-nya. Nah, waktu itu namanya di awal-awal belum punya packing yang proper, belum punya box gitu, cuma di bubble wrap, terus bubble wrap aja yang banyak gitu kan. Nah, awal-awal karena nggak stabil, kita ngukurnya cuma yang piece yang pertama gitu. Oh, dimensinya sekian nih gitu. Dari pihak forwarder mereka kasih harga, oke, mereka keluarin quotation sekian ya, berarti 20 biji itu tinggal dikali 20 gitu. Ternyata ada beberapa bubble wrap yang dia lebih gede gitu. Kan itu nggak bisa stabil ukurannya kan. Dan itu langsung naik gitu, karena yang dihitung tuh volumetric. Nah, itu penting banget bisa bikin sekompak mungkin gitu. Termasuk terakhir pertama kali dapat customer di Jepang, dia keberatan, mungkin karena posisinya juga agak di pulau gitu ya, bukan yang di Tokyo yang gampang dijangkau. Ternyata biaya kirim itu hampir seharga si telunya gitu. Kalau nggak salah 1,2. Dan dia bilang bisa nggak pakai pos Indonesia aja gitu, karena pos Indonesia harganya murah, dia bilang. Pas kita ngecek benar memang setengahnya gitu, tapi regulasinya tadi yang menyulitkan gitu. Jadi khusus untuk kayu itu pos Indonesia itu regulasinya, satu harus ada surat legal, harus ada surat karantina, harus difungisida, harus di packing di depan mereka. Mereka harus lihat isinya apa. Nah, itu susah gitu. Jadi bayangin kalau cuma satu oke, tapi ada 20 kotak gitu, kita packing di situ kan nggak mungkin gitu. Akhirnya
kita nggak bisa nih, mohon maaf gitu, soal ini kita cuma bisa pakai forwarder yang biasa kita pakai. Nah, waktu itu coba kulik-kulik packingnya, ternyata dengan dikecilin sekitar berapa ya, 3 cm, itu ternyata dari yang terhitung 2 kilo jadi dihitungnya 1 kilo. Karena yang sebelumnya volumetriknya itu terhitungnya 1,2 dan sistem tarifnya itu yang dihitung adalah pembulatan ke atas. Jadi kalau 1,1 kilo udah dihitungnya jadi 2 kilo gitu. Nah, itu pastiin bisa bikin packing yang sekecil mungkin gitu. Jadi kayak sekarang saya lagi coba ini lagi develop art toys gitu ya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini juga yang masih saya pikirin adalah packingnya nanti gimana gitu. Jadi harus tarik mundur dulu ke packingnya gitu. Worth nggak sih ketika harga shippingnya itu ternyata lebih mahal atau hampir sama atau bahkan lebih mahal. Nah, itu juga penting buat dipertimbangin gitu. Sama masalah bayar itu kalau PayPal potongannya gede. Jadi saya pakainya TransferWise. Nanti teman-teman bisa browsing di YouTube gitu ya, udah banyak lah gitu yang menjelaskan tentang TransferWise. Itu juga simple banget, bener-bener kayak cuma transfer biasa, cuma ada aplikasinya. Cuma balik lagi, kalau beberapa customer yang nggak trust, ya dia tetap maunya pakai PayPal. Tapi PayPal itu potongannya gede, cairnya lama, itu aja sih. Jadi biasanya paling kalau tetap mau pakai PayPal ya kita tambahin charge sekitar 2-3% gitu. Oke, makasih. Ini dari Mas Relan nanya ya. Mas Endi, lo ngerasa nggak kalau ini terus-terusan lo ngerjain telu, lo bakal bosen ngerjainnya misalnya, dan apa akan buat sesuatu yang lain lagi? Pasti bosen sih. Sebenarnya tadi yang di batch ke-5 itu kan sebenarnya titik jenuh paling tinggi di situ gitu, karena bentuknya semua sama. Makanya untuk saat ini juga lagi coba dievaluasi, mungkin ke depannya akan ada produk-produk lain yang mau dibikin dan telunya ini akan jadi lebih limited lagi gitu. Ini dari Mbak Indra. Dalam satu pameran biasanya ambience juga menjadi pertimbangan. Apakah kayu-kayu telu ini punya bau beda setelah diproses? Pasti beda kalau terbuat dari kayu cendana, kayu gaharu, mahal ya. Ambience-nya gimana? Kalau bau itu ada sih. Saya ngerasain yang kayu, soalnya selama ini tuh baru pakai kayu jati, kayu terem besi, sama kayu sungkai, terus kayu pinus. Sejauh ini yang lumayan agak wangi itu kayu pinus. Tapi pinus itu source-nya saya nggak jelas tuh dari kayu apa gitu, bener pinus atau enggak gitu. Kadang kalau paling banyak orang nyebutnya jati Belanda, tapi itu dapatnya dari peti kemas. Jadi source-nya nggak jelas gitu. Ada yang bilang ini dari Jepang, ada yang bilang dari Jerman. Tapi itu yang lumayan agak wangi, apalagi kalau pas dibakar, karena dia kayak keluar getah gitu. Dan itu kenapa modul yang reguler itu nggak di finishing pakai coating ya, karena itu menghilangkan baunya juga gitu. Jadi kayak agak bau coatingnya gitu kalau di coating. Gitu kira-kira. Oke, aku take over, kita udah pamit. Tadi bayinya nangis katanya. Take over, aku Mbak Indra, kira-kira jawabannya Andy sudah ini ya, udah cukup jelas. Bagus banget. Saya suka. Makasih Mbak. Kalau Andy, kalau ini ya, kalau jati memang semua kayu kan kita belajar bahan bangunan ya. Karena memang tiap itu punya kelas 1, kelas 2 kayu itu ya. Pasti ada baunya dan memang betul ada getahnya, ada itunya lah. Nah, pada saat itu dibakar kan
apalagi kalau yang oud ya, oud itu apa sih ya? Yang kamu pernah cium wangi-wangian yang orang Arab nggak tuh? Minyak wangi orang Arab itu oud itu gaharu kalau nggak salah ya. Oh, oke. OUD tulisannya. OUD Oh, tulisannya. Itu minyak wangi yang orang Arab suka pakai itu. Nah itu bahan itu kalau dibakar kan bau. Nah saya lagi mikir tuh kalau kamu buat itu dari kayu gaharu itu, wow, nanti kamu punya ruangan pasti baunya tuh asik deh gitu. Tadi Iya, saya iya. mikirnya, wah ini kalau si telu ini punya bau sendiri-sendiri kan eksotik ya. Iya, iya. Artinya dia Nanti, punya ada karakter tambahan. oke. Makasih masukannya. Nanti saya coba deh. Bagus. Andy, aku terhibur. Maju terus, pantang mundur. Ya, makasih Mbak. Good luck. Oke. Terima kasih, Antin. Ya, makasih Mbak Indra. Lanjut lagi nih, ada pertanyaan keduanya dari Relan. Karena awalnya kan lo berangkat malah dari market research ya. Ada produk yang di luar negeri ada, tapi di Indonesia nggak ada. Terus keluar produk, kayak sesuatu yang kapitalisme biasa lakukan dalam memperkenalkan produk jasa dan lain-lain. Gimana, Andy? Maksudnya tanggapannya ya, saya dengar. Ya, tanggapannya. Relan, kalau mau langsung ngomong juga boleh. Nggak ada sih Mbak, maksudnya Oh, gitu nggak ada. karena kan saya baru tahu gitu, oh awalnya Andy ternyata menarik juga tuh Mbak. Research. Jadi awalnya tuh lo market research, terus tanya oh ini nggak ada gitu, terus ternyata padahal kan sebenarnya ini lo berangkat dari hobi gitu kan ya. Kayak berangkat dari hobi, kayak ya gue tahu lo lah dari dulu suka bikin sesuatu gitu. Nah, terus ternyata produk itu ini gitu yang ternyata emang kayaknya oh di luar negeri nggak ada, terus ini ada, oh berarti ini ada marketnya nih. Nah terus lo bikin itu ternyata gitu loh. Nah maksudnya ya yang nggak tahu sih apa emang sebenarnya emang ini produknya dulu ada atau sebenarnya lo ngelihat oh ada pasar nih buat ini gitu misalnya. Itu sih tadinya gue tahu kepikiran itu sih. Iya, iya. Kalau niat awalnya sebenarnya sih apa ya? Tadinya cuma mau punya sendiri aja gitu ya. Cuma ya memang organik gitu ya. Tiba-tiba terus lanjut terus gitu. Gitu sih. Oke. Kemudian dari Mbak Fitri nih. Ini keren banget kalau Cravatars bisa kolaborasi sama Arts Venture atau developers yang butuh artwork di propertinya akan keren nih. Colek Leo sama Bang Roni. Roni ada tadi? Nggak ada ya. Gitu. Mau banget ya dia? Mau banget ya. Boleh nanti kita ini dulu kali ya, offline meeting kali ya. Iya, bisa banget. Iya, Gitu. Mbak Antin, kalau boleh ngomong emang dulu ngalamin pas ngisi hotel sih, tapi memang karena hotel bintang 3 jadi memang budgetnya sih rada terbatas. Tapi kalau kayak gini-gini nih jadi keren banget sih, karena kalau misalnya masuk ke hotel-hotel bintang 5 aja deh, kayak Sheratonnya Gandaria City itu ada lukisan segede-gede dinding gitu, itu koleksi ownernya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan ya kalau memang nanti teman-teman di DevArts atau di ini yang biasanya sih pasti hotel lah yang emang butuh ya artwork kayak gitu sih keren banget sih gitu. Dan biasanya kalau udah hotel berbintang di atas 4 tuh kan emang kadang emang udah di plan dari pas desain gitu. Jadi mungkin teman-teman yang di konsultan arsitek gitu ya kalau emang hotelnya emang bener-bener punya karakter atau apa tuh ya perencanaan artworknya sekalian aja gitu. Iya. Jadi kan ya karena arsitek nih kan aku lihat Mas Andy ini banget apa ya kan juga dari arsitek ya. Jadi apa dan tiba-tiba jadi bikin kayak gini kan ya mungkin bisa kolaborasi gitu kan gitu. Iya. Gitu sih. Ya benar banget sih Fit ya, bisa kolaborasi sama teman-teman yang memang di dunia masih konsultan ya. Iya. Kayaknya kita mungkin di Cravaters ya itu perlu ada kayak katalog ya, baik craft dan art-nya ya mungkin ya. Iya, iya. Ya. Gitu.
Nah, ini komen lagi dari Relan. Saya terus terang happy banget sih punya teluk ini disanding sama desain yang thoughtful. Dan kita tahu narasi di baliknya itu memang sesuatu yang personal banget. Oh, ini Relan yang beli ya? Iya, waktu itu. Ternyata ada fotonya. Keren. Iya, makasih Mas Relan. Gitu. Terus juga tadi dari ada komen sebentar ya. Komen dari Mbak Indra jempol, tadi Mbak Indra langsung ngomong juga, dan dari Lisa nih, Lisa teman keramik juga nih, kagum. Karyanya Lisa juga keren-keren. Oh, Gitu. iya. Kemudian ada lagi teman-teman, ada yang masih mau bertanya, bisa langsung ngomong langsung boleh, nggak harus ngetik, karena Andy kan sudah selesai presentasinya. Kalau nggak ada, kita masih ada, tapi ini. Oke, kalau nggak ada, berarti kita sudah di sini apa, Andi? Udah. Boleh. Atau ada Andi, ada lagi? Udah sih, nggak pengen jadi kayak khotbah Jumat gitu sih, pengennya. Sebenarnya balik lagi ya, disclaimer di awal gitu ya. Apa yang saya anggap berhasil, apa yang berhasil di saya belum tentu berhasil di tempat lain. Apa yang saya anggap baik belum tentu baik di tempat lain gitu. Cuma buat saya, tipikal Indonesia itu mental Jawanya kenceng. Kita itu susah banget agree to disagree gitu. Karena buat saya nggak apa-apa gitu, beda tuh nggak apa-apa gitu. Jadi nggak setuju sama saya juga nggak apa-apa gitu. Kayak Iya, tadi, iya. Dan perjalanan berkarya itu juga beda-beda banget memang ini ya. Iya. Masing-masing orang beda gitu. Ini kalau saya lihat juga, maksudnya Andy dari awal juga luck-nya gede banget ini. Dapat baru sekali langsung ada dari Singapura, dari Hong Kong, dari mana. Wow. Luck itu harus dikejar. Memang Nah, luck itu harus dikejar karena pada waktunya dia akan berhenti. Jadi sebelum berhenti gitu ya, harus Mbak? kejar terus. Iya. Ya kan? Mungkin ini kali Mbak, saya tuh apa ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba COVID itu memang kondisi yang sangat kondusif untuk bisa mikir banyak gitu. Nah itu saya sendiri sebenarnya kalau ngomongin Studio X mungkin orang taunya masih Telu gitu. Sebenarnya tadi ada beberapa slide yang saya siapin, cuma saya pikir last minute kayaknya saya nggak share dulu deh gitu, nanti aja kalau udah rilis gitu ya. Jadi ada beberapa program lain gitu yang buat saya akan lebih apa ya, lebih merambah ke yang lain-lain lagi gitu. Salah satunya sebenarnya saya mau memisahkan saya mau bikin satu subsidiary dari Studio X yang khusus untuk ke sesuatu yang bisa dipakai gitu. Jadi kayak homeware. Kalau Studio X sekarang kan Telu ini ya artwork gitu, nggak bisa dipakai gitu. Tapi kayak pot atau apa sesuatu yang bisa kita pakai kayak tableware itu nanti saya mau bikin di tempat lain gitu. Yang fungsional ya dia. Jadi sebenarnya sih pengen juga gitu bisa apa ya, offline meeting gitu sama teman-teman Cravatars biar ya siapa tahu bisa apa ya, kolaborasi gitu buat next-nya gitu. Kita jadiin gathering-nya kali ya. Entah kapan. Sekalian ke studionya Mbak Antin berarti. Iya, boleh. Gimana Mbak Indra? Mau? Iya, bagus tuh. Aku mau ke studionya Antin. Ntar kita bikin market pakai tanah liat apa? Oh, boleh tuh, banget. Sekaligus ya. Iya. Gitu. Enaknya keramik kan nggak punya limbah, jadi mau selimbah apapun masih bisa jadi sesuatu kan? Iya benar Mbak. Iya, recycle-nya ya. Recycle. Iya. Mbak Indra juga pernah berkeramik ya Mbak ya? Pernah, tapi ternyata mulai kerja jam 10 sampai jam 3 pagi itu enggak ini, tidak membantu untuk bisa tidur besoknya. Itu Andy ya, untuk limbahnya diapain ya N-nya? Limbah kamu. Sekarang potongan kayu, potongan pahat sama serbuknya itu masih saya simpen. Apa namanya, suka saya pisah-pisahin sih. Jadi misalnya kayu jati sama meh saya pisahin gitu. Bahkan
sama-sama jati tapi beda 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 batang tuh saya pisahin juga gitu. Dan sekarang kan saya juga lagi belajar keramik gitu. Ternyata bubuk kayu itu bisa dipakai juga buat campuran clay gitu. Nah Iya, itu betul. saya ngerasa wah untung waktu itu nggak saya buang gitu, saya simpen. Iya, betul. Karena dia bisa nentuin apa tuh ya, Antin ya, warna atau bau atau itu ya, atau color ya, kekuatan Enggak sih, kayu atau kalau kekuatan clay-nya. kalau dicampur ke clay sih kekuatan clay. Jadi nanti pas saat dibakar dia akan jadi, kan kayunya keras, ya? hilang, jadi Iya, berongga, ada iya. rongga, lebih kuat. Iya, sayang tuh kayak apa, artinya maksudnya si limbah itu kan juga bisa umpamanya di recycle seperti tadi itu dibuat potpuri apa gitu-gitu kan. Iya. Artinya kamu masih bisa ada rezeki di yang limbah itu. Supaya zero waste ya Mbak. Iya betul, sayang soalnya limbah itu kalau nggak diolah kan akhirnya juga jadi limbah gitu. Iya. Gitu. Bagus, good idea. Jadi next trip ke anunya Antin ya. Insya Allah Mbak. Aku beres-beresin rumah dulu ya. Oh jangan Mbak, jangan diberesin Oh jadi beresin. Justru kita kan mesti ke Mau actual diberantakin habitat. malah Mbak. Iya. Kita. Betul. Justru di situ tuh kelihatan tuh artisnya gimana gitu. Gitu. Oke, ada B nih Mbak nonton. Siapa? B. Ponye. Oh ada B. Oh Ada. Ponye. Saya belajar keramik juga sama B nih. Iya keramik yang ini ya, apa pot-pot ya, B banyak kan ya. Hai B. Gitu. Tadi juga ada Jeffrey itu keramikus juga dan sekarang jadi dosen di UPH, dosen desain di UPH. Pegang keramik juga di sana dari teman keramik juga. Gitu. Ada lagi teman-teman lain? Sudah. Kalau gitu kita tutup cerita Cravatars hari ini. Terima kasih banget Andy. Presentasinya keren banget, menginspirasi banget semuanya. Makasih juga kita Putut dan semua teman-teman yang bisa hadir di cerita Cravatars kali ini. Semoga cerita Cravatars berikutnya juga makin seru-seru dan ini pemanasan lagi buat nanti Cravatars berikutnya. Ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Bye. Antin, Rela. Good night. Night.